Ban FIFA resmi dicabut. Dan yang menarik, masalah yang sempat membuat Persib Bandung terkena FIFA registration ban ternyata nggak berlangsung lama. Nggak sampai 1 kali 24 jam setelah persoalan dengan mantan pelatih Persib, Robert Rene Albert mencuat, manajemen langsung menyelesaikannya. Hak sang pelatih sudah dibayarkan sepenuhnya dan masalah tersebut akhirnya selesai. Artinya apa? Pintu Persib di bursa transfer kembali terbuka. Dan kalau melihat kebutuhan skuad Maung Bandung yang musim ini harus menghadapi 4 kompetisi sekaligus, Persib sebenarnya belum boleh merasa puas ya dengan komposisi pemain yang ada. Ada dua posisi yang menurut aku paling membutuhkan tambahan pemain, penjaga gawang dan bek kiri. Tapi ada satu posisi yang jauh lebih mendesak, yaitu pos bek kiri. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang akan didatangkan Persib, lokal atau asing? Dan apakah setelah ban FIFA resmi dicabut, Persib akan kembali membuat kejutan? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini ya teman-teman, kita harus melihat persoalan ini secara proporsional. FIFA registration ban bukan berarti Persib tidak boleh membeli pemain atau tidak boleh beraktivitas di bursa transfer. Masalah utamanya adalah pembatasan dalam mendaftarkan pemain baru akibat persoalan kewajiban finansial yang belum diselesaikan, begitu ya. Dan kabar baiknya, persoalan dengan Robert Rene Albert sudah diselesaikan oleh manajemen. Hak mantan pelatih Persib tersebut telah dibayarkan penuh. Ini sangat penting ya, karena bagi klub yang sedang bersiap menghadapi musim dengan jadwal padat, masalah administratif seperti ini harus segera dibereskan. Dan Persib melakukan hal yang paling masuk akal. Selesaikan kewajibannya, cabut hambatannya, kemudian kembali fokus membangun skuadnya. Jadi sekarang bola kembali berada di tangan manajemen ya kan. Kalau memang masih ada pemain yang ingin direkrut, ruang untuk melakukan manuver kembali terbuka. Karena Persib belum tentu selesai berbelanja. Bobotoh tentu ya senang kalau mendengar Persib masih berpeluang mendatangkan pemain baru. Tapi jangan melihat transfer hanya dari sisi pemain siapa yang akan direkrut. Yang lebih penting adalah untuk apa pemain itu didatangkan gitu ya. Persib akan menghadapi 4 kompetisi berbeda. Artinya jumlah pertandingan akan meningkat. Rotasi akan semakin penting. Risiko cedera semakin tinggi. Belum lagi perjalanan tandang, jadwal yang padat, akumulasi kartu, penurunan kondisi fisik, dan kebutuhan menjaga pemain utama tetap segar bugar. Dalam kondisi seperti ini, memiliki 11 pemain utama saja tidak cukup ya kan? Persib membutuhkan 2 pemain dengan kualitas relatif seimbang di setiap posisi penting. Dan ketika kita melihat skuad Persib saat ini, ada 2 area menurut aku yang paling menarik untuk dibahas teman-teman. Yaitu posisi penjaga gawang dan bek kiri. Kiper sering menjadi posisi yang terlupakan ketika klub berbicara tentang transfer. Padahal ya justru posisi ini sangat krusial begitu ya. Bayangkan Persib bermain di 4 kompetisi loh. Kalau kiper utama cedera, terkena akumulasi, atau performanya turun, siapa yang menjadi alternatif? Karena itu, sangat masuk akal sih jika Persib mempertimbangkan penjaga gawang baru kan kayak gitu. Bahkan saat ini atau beberapa hari yang lalu ya, beredar rumor mengenai kiper asing asal Kroasia. Ada 2 sampai 3 nama yang disebut. Mereka adalah Matej Markovic, Ivan Susak, dan Ben Vol yang bermain di ST Pauli. Markovic berusia 30 tahun dan saat ini bermain di Liga Finlandia. Sementara Ivan Susak berusia sekitar 28 tahun dan mempunyai pengalaman bermain di Asia Tenggara. Markovic lebih menarik dari sisi harga dan situasi kontrak begitu ya. Sementara Susak menawarkan pengalaman yang lebih dekat dengan lingkungan sepak bola Asia Tenggara. Kalau angka yang beredar benar begitu ya,
Markovic berada di kisaran 5 miliar rupiah, sedangkan Susak sekitar 7 miliar rupiah. Namun ada satu persoalan besar. Kuota pemain asing Persib sudah penuh. Bahkan udah melebihi batas maksimal. Jadi ini bukan perkara sederhana. Persib harus menghitung siapa saja pemain asing yang sudah didaftarkan, regulasi kompetisi, serta bagaimana skuad akan dibentuk. Karena itu, aku menilai peluang Persib mendatangkan kiper asing memang ada, tetapi belum pasti. Kalau harus memberikan estimasi berdasarkan kebutuhan dan rumor yang berkembang, sekitar 60% kemungkinan Persib mendatangkan kiper asing baru. Sisanya bisa aja Persib memilih opsi lokal. Dan itu justru membuat bursa transfer Persib semakin menarik. Nah, teman-teman, kalau aku harus memilih gitu ya, satu posisi yang paling mendesak untuk diperkuat Persib, aku lebih memilih bek kiri. Kenapa? Karena Persib membutuhkan kedalaman yang lebih jelas di sektor tersebut. Bermain di 4 kompetisi loh, tapi belum ada bek kiri utama di skuad. Coba kalian komen di bawah siapa yang mengisi pos bek kiri di Persib. Saat ini Persib kehilangan keseimbangan di sisi bek kiri, betul nggak? Dan ini yang harus dipertimbangkan manajemen. Jangan sampai ya Persib mempunyai banyak pemain di posisi yang sudah gemuk, tetapi justru kekurangan pemain di posisi yang benar-benar dibutuhkan. Persib tidak membutuhkan transfer hanya untuk membuat bobotoh senang. Persib membutuhkan transfer yang membuat tim menjadi lebih kuat begitu ya. Dan menurut aku teman-teman, posisi bek kiri justru lebih memungkinkan diisi pemain lokal. Kenapa? Karena Persib mempunyai persoalan kuota pemain asing. Kalau manajemen bisa menemukan bek kiri lokal dengan kualitas yang memenuhi kebutuhan tim, itu akan jauh lebih fleksibel. Slot asing bisa digunakan untuk posisi lain yang lebih sulit mendapatkan pemain lokal berkualitas. Misalnya ya penjaga gawang. Jika memang pelatih dan manajemen menilai kiper asing memiliki kualitas yang jauh di atas opsi lokal. Jadi kalau aku melihat ya, puzzle transfernya back kiri lokal plus kiper asing merupakan salah satu skenario yang cukup masuk akal ya kan. Tetapi sekali lagi, ini belum tentu menjadi keputusan akhir. Karena kita belum mengetahui secara pasti apakah Persib akan memilih pemain lokal atau asing untuk kedua posisi tersebut. Dan justru di sinilah gaya manajemen Persib menjadi menarik. Mereka bisa aja bekerja tanpa banyak suara. Kemudian tiba-tiba pengumuman pemain baru muncul. Teman-teman, pencabutan ban FIFA ini jangan hanya dilihat sebagai berita administratif. Ada efek domino yang jauh lebih besar. Sebelumnya, manajemen harus memastikan masalah finansial selesai. Sekarang masalah itu sudah dibereskan. Artinya apa? Salah satu hambatan penting untuk melakukan registrasi pemain baru sudah hilang. Dan ketika sebuah klub akan menghadapi 4 kompetisi, kebutuhan memperdalam skuad otomatis menjadi semakin besar ya kan. Jadi sangat mungkin aktivitas Persib di bursa transfer belum benar-benar selesai. Pertanyaannya, posisi mana yang diprioritaskan? Kalau melihat kebutuhannya ya, bek kiri adalah prioritas yang sangat-sangat logis. Kemudian, penjaga gawang menjadi opsi yang juga sangat menarik. Dan kalau rumor kiper Kroasia tersebut memang benar-benar masuk radar gitu ya, kita tinggal menunggu bagaimana manajemen menyelesaikan persoalan kuota pemain asing. Karena satu hal yang harus diingat, transfer bukan cuma soal kualitas pemain. Ada regulasi, slot, gaji, kontrak, ada kebutuhan taktikal, dan semuanya harus dihitung begitu ya. Jadi, Boboto, ban FIFA sudah dicabut, Persib kembali punya ruang untuk bergerak.
Dan aku justru curiga ya, kejutan berikutnya bukan lagi soal rumor, tapi bisa aja langsung berupa pengumuman pemain baru. Karena kalau Persib memang ingin serius ya mempertahankan dominasinya sekaligus bersaing di level Asia, mereka tidak boleh hanya punya starting eleven yang kuat. Mereka harus punya skuad yang merata. Dan mungkin ya, dua kepingan puzzle berikutnya adalah kiper dan back kiri. Kalau menurut kalian bobotoh, lebih penting mana? Mendatangkan kiper asing atau back kiri lokal? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.